Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ibu-ibu, bapak-bapak. Alhamdulillah kita tadabur kita di Dulingup ini, aduh cuacanya luar biasa, begitu bagus. Jadi kita bersyukur, kita bersama dengan Ustadzmu, kita mau tanya, kita mau diskusi dengan Ustadzmu bagaimana hikmah dan makna daripada tadabur alam ini, supaya kita bisa mengisi di waktu-waktu libur kita. Silakan Pak Ustadz Muhammad untuk memberikan pencerahan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja biar enak Bu ya. Iya, silakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari yang sangat berbahagia ini kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat yang sangat indah ini dalam rangka silaturahmi dan juga mengikuti rutinitas dari Kipas 4-Wheel Drive Club, yaitu tadabur alam. Maka di antara program atau di antara kegiatan yang kita kerjakan adalah kita selalu mengisi dengan saling mewasiatkan dalam kebaikan dan mewasiatkan dalam kebenaran. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keberadaan kita di tempat yang sangat indah ini wajib kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya beberapa waktu yang lalu kita semua menghadapi lockdown ya di Perth, dan sekarang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita. Lockdown sudah selesai, kita semua bisa berkumpul bersama di tempat ini. Ya, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Dengan bersyukur kepada Allah, Allah akan perbanyak nikmatnya kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur kepadaku, maka akan aku tambah nikmatku kepada kalian. Kemudian tadabur. Kalau kita berbicara tentang masalah tadabur itu bukan hanya sekedar kita menjelajahi alam atau menyusuri tempat-tempat yang baru, melihat misalnya sungai yang belum pernah mungkin dijamah oleh orang seperti ini. Akan tapi yang lebih penting adalah tadabur itu bagaimana kita mengagumi Sang Pencipta. Ketika kita mengagumi suatu tempat atau kita mengagumi suatu hal, maka kita diminta untuk seharusnya lebih mengagumi siapa yang menciptakannya. Kalau kita misalnya berikan contoh dalam kehidupan dunia kita misalnya mengagumi mobil Jeep misalnya, atau sekarang ada Subaru Bang Uda atau Subarunya Bro Fahri yang sangat luar biasa misalnya, kita takjub dengan mobil-mobil yang sangat hebat, maka kita akan mengatakan, wah ini Subaru ini luar biasa, yang bikin perusahaan ini luar biasa, Jeep ini luar biasa. Kita pasti akan apa? Secara tidak langsung mengagumi orang yang membuat benda tersebut. Bagaimana dengan keindahan yang kita lihat di hadapan kita ini, sungai yang begitu jernihnya, udara yang sangat ya angin sepoi-sepoi. Banyak yang bilang katanya kalau musim panas itu banyak nyamuk. Alhamdulillah tidak ada nyamuk ya. Segala keindahan yang ada di depan mata kita ini seharusnya membuat kita lebih mengagumi Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Dan Allah menciptakan semua ini adalah sebagai tanda bagi kita untuk mengetahui bahwasanya kita ini adalah makhluk yang sangat kecil jika dibandingkan dengan alam yang Allah ciptakan semua ini. Sehingga ketika kita menyadari bahwasanya kita adalah makhluk yang sangat kecil, apa yang membuat kita menjadi sombong? Kadang-kadang kita untuk menaklukkan suatu trek saja misalnya, jalan yang begitu terjal, kita nggak bisa taklukkan. Tandanya apa? Kita tidak mampu. Padahal yang membuat jalan itu Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu diri kita ini kerdil, tahu diri kita ini kecil, maka kita tidak akan menjadi seseorang yang sombong. Kemudian tadabur ini bukan hanya sekedar kita asyik-asyikan saja, tapi kita harus menghayati bahwasanya di balik tadabur ini ada kebersamaan. Ya, sebelumnya alhamdulillah dari pihak Kipas sudah mengadakan pengajian bersama mengangkat tema kebersamaan. Kalau kita lihat sekarang kita bersama-sama, makan yang ada kita bagi bersama-sama, minuman yang ada kita bagi bersama-sama, ya. Itu menunjukkan bahwasanya ruh atau jiwa kebersamaan dalam Islam ada melekat pada diri kita, dan Allah senang kepada kita yang bersama-sama dengan saudaranya. Allah tidak senang orang yang sendiri-sendirian. Ya, ketika dia sendiri-sendirian, tidak mau bergabung dengan saudaranya, tidak mau bersama-sama, tidak ada rasa jamaah bersama saudaranya, maka ada sesuatu hal yang terjadi pada diri
pada dirinya. Nah, kita bersama-sama di sini, kita wajib bersyukur bahwasanya Allah menjadikan kita bersaudara, Allah menjadikan kita berkasih sayang, Allah menjadikan hati kita terpaut satu dengan yang lain. Yang lainnya, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, tadabbur seperti ini ya, katakan tadi, selain kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bisa merasakan nikmatnya kebersamaan, kemudian saling tolong menolong ya. Kita bisa lihat di sini mungkin kalau ada mobil yang box ya, ada yang tidak mampu atau tidak bisa melewati suatu trek, maka akan ditarik oleh mobil yang ada di depannya. Saling tolong menolong ya. Kita mengangkat ya, atau kita mempraktekkan firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan dalam takwa, dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam hal apa? Dosa, dan dalam hal apa? Permusuhan ya. Jadi kebersamaan kita, saling tolong menolong, ini merupakan nikmat yang sangat besar, dan kita diminta atau kita bisa lakukan hal ini berulang kali ya. Jadi keadaan atau kegiatan yang kita kerjakan ini bukan satu hal yang mungkin sia-sia. Rasulullah SAW pun dulu sering bersama para sahabatnya itu pergi ke tengah padang pasir ya. Di Arab Saudi mungkin tidak ada hutan-hutan seperti ini ya. Yang ada hanya padang pasir yang begitu luasnya. Kadang-kadang Rasulullah mengajak para sahabatnya untuk keluar ke tengah padang pasir. Apa yang ia lakukan? Duduk di sana merenung, menikmati, melihat ya, karena padang pasir juga punya nilai keindahan yang tersendiri. Ya, kalau Bapak Ibu lihat video misalnya di YouTube, ya, padang pasir itu punya nilai keindahan yang tersendiri, yang sangat langka. Diajak ke sana para sahabatnya berbicara tentang agama, saling mengingatkan, saling menasehati, ya, saling curhat mungkin ya, atau saling temu kangen dan lain sebagainya. Maka ini kegiatan yang sangat positif kalau kita niatkan semua untuk menyambung rasa persaudaraan kita, maka semua di sini akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kesenangan duniawi saja yang kita dapatkan, akan tapi melainkan itu kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kalau kita mau sadari ya, keberadaan kita sekarang di sini ya, kita sangat merasa tenang. Ada nggak yang merasa khawatir di sini atau takut? Misalnya takut kebakaran hutan atau tidak ada. Semua orang merasa tenang saat ini semua tenang apa tidak? Tenang, merasa aman. Sudah habis makan semuanya ya. Segala menu ada menu Arab, ada menu Jawa Barat mungkin, ada menu Aceh ya, atau mungkin menu Sulawesi, menu Jakarta, menu Jawa, semua ada di sana. Alhamdulillah ya, kita bisa makan dengan begitu nikmatnya. Kita teringat dengan sabda Nabi Muhammad SAW tentang siapa orang yang paling kaya. Kalau saya tanya Bapak Ibu semua sekarang, siapa yang paling kaya di dunia ini? Pasti yang terlintas di pikiran kita, yang punya Apple mungkin, atau yang punya Microsoft, atau yang punya pabrik ini, pabrik itu. Maka kita lihat apa kata Rasulullah, orang yang paling kaya itu siapa? Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama jumi'at lahu dunya fi hadzafiriha. Barang siapa yang bangun di pagi hari menjalani hidupnya dalam keadaan aman, tidak ada gangguan, tidak ada rasa takut ya, mu'afan fi jasadihi, tubuhnya sehat, nggak punya penyakit, nggak encok, nggak ini, nggak rematik dan lain sebagainya, dia merasa sehat pada saat hari itu. Indahu qutu yaumihi, dia punya makanan yang dia makan pada hari itu. Apa kata Rasulullah? Orang yang seperti itu, faka'annama jumi'at lahu dunya fi hadzafiriha. Orang itu seperti orang yang sedang menggenggam dunia di tangannya. Dia adalah orang yang paling terkaya. Karena kalau kita mau bicara secara jujur, orang sekaya apapun yang dia bisa lakukan dalam hari itu apa? Makan, tidur, sudah. Sama seperti orang yang lainnya. Bedanya mungkin rumahnya lebih besar, mobilnya lebih banyak, ya, uangnya lebih banyak misalnya. Tapi poin-poin dari hari yang dilakukan oleh seorang muslim sama saja kita kerjakan. Sehingga kalau kita mau menjadi orang yang paling terkaya, maka lihatlah apa kata Rasulullah SAW. Sehingga ketika kita mengetahui kita ini adalah orang yang terkaya, versi Rasulullah akan membuat kita tidak terlalu tamak terhadap dunia, tidak terlalu mengejar dunia, banyak bersyukur kepada Allah atas apa yang kita dapatkan, tidak banyak menuntut, tidak banyak ya suudzon kepada Allah. Ya Allah, kenapa kok saya hanya dapat segini, kenapa kok dia dapatnya lebih banyak? Kalau kita teringat dengan hadis itu, kita akan menjadi orang yang qanaah, menjadi orang yang yang menerima ya, yang ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin ya itu satu patah dua patah dari saya yang bisa saya ucapkan. Dan saya banyak-banyak terima kasih kepada khususnya Presiden Kipas, Bang Ubay, dan segala seluruh
staf jajaran tinggi Mahkamah Agung Kipas ya. Tadi ada menteri katanya, menteri apa tadi Bang Ubay? Menteri next trip ya, mungkin nanti akan dilantik segera ya. Kemudian akan ada juga menteri apa? Menteri bagian dokumentasi ya, akan segera dilantik juga, ya. Saya banyak terima kasih kegiatan seperti ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan terus berulang-ulang ke depannya ya, agar kita bisa saling mempererat persaudaraan kita, khususnya di negeri yang rantau ini. Kita semua berasal dari Indonesia. Kata Rasulullah SAW, kalau kita mau lihat orang itu watak aslinya bagaimana, lihatlah ketika dia safar bersamamu. Orang mungkin baik pada saat dia apa? Pada saat dia tinggal di rumah masing-masing, tetanggaan, normal. Ketika safar, ketika pergi ke suatu tempat yang jauh dari rumahnya, di sana biasa karakter seorang itu kelihatan. Pelitkah dia? Sombongkah dia? Angkuhkah dia? Maka keberadaan kita bersama-sama di sini, saling tolong-menolong, saling mencintai, saling menyayangi, saling membantu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghiasi kita dengan akhlak yang mulia. Mungkin ini yang bisa saya ucapkan pada pertemuan kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya tutup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.